Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfian dari kelas 12 IPS 2. Di sini saya akan mempraktekkan tugas agama Islam tentang ceramah. Materi ceramah hari ini adalah ceramah singkat tentang pandangan Islam terhadap COVID-19. Marilah kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. COVID-19. Hal ini sangat meresahkan warga, khususnya warga Cina pada saat itu. Virus ini menyebabkan penyakit mulai dari flu biasa hingga flu berat. Virus ini sangat cepat sekali penyebarannya, hingga berdampak pada ratusan negara yang ada di dunia, khususnya negara Indonesia. Sudah banyak masyarakat yang terpapar virus tersebut. Jika dilihat, banyak sekali hikmah yang ada dalam kehidupan kita, terutama bagi kita sebagai umat Islam. Saat adanya wabah virus ini, hikmah inilah yang niatnya perlu kita ambil sebagai pelajaran untuk memperbaiki hubungan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan terlebih sebagai hikmah untuk memperbaiki kehidupan kita sebagai umat muslim untuk melangkah kepada arah yang lebih baik dan jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena biar bagaimanapun Allah menciptakan segala sesuatu di muka bumi ini atas kehendak dan takdirnya. Allah pun mempunyai maksud serta hikmah di dalamnya, dan kita sebagai umatnya yang beriman dan mempercayai adanya qada dan qadar, kita harus mencari tahu hikmah atau segala apa yang sudah Allah takdirkan dan melihatnya dengan kacamata keimanan yang kita miliki. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 269 yang berbunyi, yu'til hikmata may yasha wa may yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira wa ma yadhakkaru illa ulul albab, yang artinya Allah menganugerahkan al-hikmah dan kefahaman yang dalam tentang Al-Quran dan As-Sunnah kepada siapa yang dikehendakinya, dan barang siapa yang dianugerahkan karunia yang banyak, dan hanya orang-orang yang berakallah yang dapat mengambil dari firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan manusia dengan sebaik-baik bentuk, juga sebaik-baik akal, dan kita sebagai umat Islam wajib untuk berpikir dan mengambil hikmah yang terjadi dan hikmah tersembunyi di balik adanya segala sesuatu hal, baik itu yang bersifat terang-terangan atau segala hal yang bersifat tersembunyi. Contohnya adalah virus corona ini yang sedang terjadi di antara kita semua. Hikmah yang paling besar adalah bahwanya dengan ini kita menjadi semakin sadar bahwa Allah lah segala pencipta langit, bumi, dan seisinya. Bahkan kita sebagai manusia hanya seorang yang lemah dan tak berdaya. Bisa kita lihat bahwa virus yang kecil saja sudah bisa menggemparkan manusia dengan ketakutan dan kepanikan yang menggemparkan dunia. Dan dengan adanya virus ini, kita sebagai manusia dibuat sadar bahwa dengan adanya wabah ini tidak lantas membuat kita menjadi sombong kepada Allah, dan kita tak pantas untuk tinggi hati, sebab Allah lah yang memiliki daya dan upaya atas segala hal yang ada di dunia ini. Tiada daya dan upaya atas segala apa yang ada di muka bumi ini, dan tanpa pertolongan dari Allah, kita sebagai manusia bukanlah apa-apa, dan kita tidak dapat melakukan apapun tanpa kehendak darinya. Selain hikmah di atas, masih banyak beberapa hikmah yang bisa kita ambil adanya wabah virus COVID-19 ini, dan nantinya dapat menjadi pelajaran untuk kita semua.
serta kita bisa terapkan hikmahnya ke dalam kehidupan kita sehari-hari, khususnya selama adanya wabah virus corona ini. Hikmahnya di antara lain adalah: 1. Dapat meningkatkan kualitas ibadah serta memperbanyak zikir dan memperkuat doa. Dengan kita meningkatkan kualitas ibadah serta memperbanyak dekat dengan Allah, membuat hati kita menjadi tenang dengan adanya wabah COVID-19 yang merebak ini di berbagai negara termasuk di Indonesia. Tentunya hikmah yang dapat kita ambil sebagai umat Islam adalah dengan memperbanyak serta meningkatkan kualitas ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, juga memperbanyak zikir dan berdoa. Ketika seorang manusia merasa hatinya sedang merasa kesulitan, sedang tertimpa musibah berupa sakit atau bencana lainnya, maka sudah sepatutnya sebagai hamba Allah kita harus menekatkan diri kepada Allah, merayu kepadanya untuk meminta pertolongan kepada Allah, dengan senantiasa memperbanyak doa dan zikir pada Allah. Dan Allah pasti mendengar doa-doa hambanya. Allah akan melihat bagaimana kita sebagai umat Islam melaksanakan kewajiban kita sebagai hambanya yang senantiasa menyembahnya, mengingatnya selalu, karena sejatinya manusia yang tidak mau berdoa kepada Allah termasuk orang yang sombong. 2. Menjaga kebersihan diri serta lingkungannya. Lingkungan sangat diperlukan, terlebih lagi di saat banyak wabah virus corona di mana-mana. Kita juga dilatih untuk senantiasa menjaga kebersihan diri juga lingkungan. Bahkan adanya virus ini menuntut kita untuk lebih sering mencuci tangan, menggunakan air bersih dan mengalir. Juga kita tak lupa untuk membersihkan lingkungan sekitar kita agar tetap terjaga kebersihannya. Sebelum pemerintah menganjurkan cuci tangan pun, bahkan di dalam Islam Allah sudah memerintahkan untuk rajin mencuci tangan, terutama sebelum memegang sesuatu, sebelum makan, sebelum melakukan aktivitas dan lain-lain. Bahkan Islam juga mengajar kita untuk bercuci dengan berwudu dan menjaga wudu sebelum sholat, sebelum tidur, maupun menjalankan aktivitas lainnya. Dan dengan berwudu, malaikat senantiasa selalu melindungi kita. Yang ketiga, populasi udara di jalan-jalan raya menurun. Udara menjadi bersih dan sehat karena masyarakat diharuskan berdiam diri dalam rumah. Meningkatkan rasa solidaritas antar sesama. Akibat pandemi ini, banyak orang-orang yang tidak bisa mencari nafkah untuk biaya hidup mereka. Untuk orang-orang yang mampu, banyak memberikan bantuan berupa sembako atau uang kepada mereka sebagai bentuk solidaritas kita kepada antar sesama. 5. Menumbuhkan rasa syukur atas segala hikmah dan karunia yang telah Allah berikan. Sejatinya menumbuhkan rasa syukur kepada Allah tidak harus ketika dalam keadaan lapang, akan tetapi dalam keadaan susah kita pun harus selalu bersyukur atas segala hikmahnya, sebab syukur akan kita rasakan manakala kecintaan kita kepada Allah dan merasa cukup atas segala nikmatnya sudah tertanam di dalam hati kita, dengan selalu melihat ke bawah, melihat kepada orang yang lebih susah daripada kita. 6. Memperkuat kesadaran untuk terus menuntut ilmu. Karena meskipun kita berada di era kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, ternyata obat untuk virus corona belum ditemukan. Hal ini tercatat dalam kompas.com. Maka dari itu pentingnya untuk memperdalam ilmu, khususnya dalam ilmu agama. Karena Allah akan meningkatkan derajat orang yang berilmu. Dengan adanya wabah COVID-19 ini mempunyai beberapa hikmah. Salah satunya juga kita semakin banyak waktu untuk berkumpul dengan keluarga yang biasanya mempunyai kesibukan masing-masing. Kini setelah ada kebijakan dari pemerintah untuk belajar serta bekerja di rumah, maka waktu dengan keluarga semakin banyak. 8. Memperbanyak infak dan sedekah. Dengan tutupnya beberapa lapangan pekerjaan, akibatnya adalah wabah virus corona ini membuat sebagian masyarakat terutama buruh, pedagang menjadi resah
Koin Joro mengungkapkan banyak orang resah dan panik akan kelanjutan hidupnya nanti di tengah pandemi COVID-19. Maka sudah seharusnya sikap kita sebagai umat Islam meringankan beban mereka dengan berinfak dan bersedekah dengan apapun kepada mereka yang terkena dampak COVID-19 secara langsung. Karena di dalam Islam diajarkan bagaimana meringankan tangan untuk membantu mukmin yang lain. Insya Allah akan mendapatkan ganjaran yang sangat baik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kesembilan, dengan merebaknya wabah ini menuntut kita untuk menjaga diri, tidak melakukan kontak secara langsung, khususnya dengan yang bukan muhrim. Seorang muslim dilarang bersentuhan dengan yang bukan mahramnya. Dengan adanya wabah virus corona ini, kita dilarang untuk melakukan kontak fisik, baik itu salaman dan sebagainya. Dan bahkan pemerintah menganjurkan untuk menjaga jarak sejauh 1 meter. Maka dengan itu kita dapat mengambil hikmahnya dari adanya virus corona ini. 10. Dengan adanya virus corona ini, hikmahnya juga dapat memperkuat tali silaturahmi antar sesama manusia. Nah, demikianlah beberapa hikmah yang dapat diambil dari adanya wabah COVID-19 ini. Tentunya masih banyak sekali hikmah-hikmah yang terkandung di dalamnya. Wallahu a'lam bishawab. Akhirul kalam, semoga kita bisa menerapkan dan sadar akan pentingnya mengambil hikmah dari musibah yang sedang menimpa kita semua. Semoga artikel ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.